Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-19, meneruskan bab idzofah, yaitu syurutul idzofah, syarat-syarat idzofah. Kita tentu masih ingat bahwa idzofah itu adalah sebuah susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ini selalu jar. Sedangkan mudhof itu i'rabnya tergantung pada kalimat sebelumnya. Syarat idzofah ada 3. 1, mudhof tidak boleh ditanwin. Contoh, haqibatun artinya tas, Muhammadun artinya Muhammad. Kalau dimudhofkan menjadi haqibatu Muhammadin, tanwinnya haqibatun menjadi hilang, jadi menjadi dhammah biasa, haqibatu Zaidin, haqibatu Muhammadin, tas Muhammad. Qalamun Muhammadun, qalamun artinya pena, Muhammadun Muhammad, jadi pulpen Muhammad, penanya Muhammad. Susunan idzofahnya atau kalau dimudhofkan menjadi qalamu Muhammadin, tidak qalamun Muhammadin, tidak seperti itu, tapi qalamu Muhammadin. Saya ulangi lagi, syarat idzofah yang pertama, mudhof, berarti sebelum mudhof ilaih, mudhof tidak boleh ditanwin. Yang kedua, membuang nun musanna, nun isim tasniyah, dan nun jamak, maksudnya di sini nun jamak mudzakkar salim. Kalau yang akan dimudhofkan itu bentuknya isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya itu dibuang. Contoh yang isim tasniyah, kitabani, 2 buah kitab. Muhammadun Muhammad, jadi 2 buah kitabnya Muhammad. Kalau dimudhofkan maka menjadi kitaba Muhammadin, tidak kitabani Muhammadin, tidak. Mudarrisuna artinya para pengajar, ma'hadun, ma'had atau pondok. Sekarang kalau diidzofahkan menjadi mudarrisu ma'hadin, nunnya hilang. Jadi saya ulangi, isim tasniyah, masih ingat toh isim tasniyah? Dan jamak mudzakkar salim, masih ingat toh jamak mudzakkar salim? Nah itu kan di belakangnya ada tambahnya nun. Kalau isim tasniyah setelahnya alif ada nunnya. Kalau jamak mudzakkar salim setelah ya atau setelah wawu itu ada tambahnya nun. Nah kalau dimudhofkan maka nunnya itu menjadi hilang. Contoh, kitabani Muhammadun dimudhofkan, ini kan nun tambahan tasniyah, maka menjadi kitaba Muhammadin. Mudarrisuna, ini jamak mudzakkar salim ada tambahnya nun, kalau dimudhofkan menjadi mudarrisu ma'hadin, nunnya menjadi hilang. Yang ketiga, membuang al dari mudhof. Jadi mudhof itu tidak boleh diberi al. Contoh, ar-rasulu dan Allahu, utusan Allah. Nah, kalau dimudhofkan tidak boleh ar-rasulullahi, tidak, harus rasulullahi.
alif lamnya dibuang. Contoh lain, al-babu pintu, al-masjidu masjid. Susunan idhofahnya atau kalau dimudhofkan menjadi babul masjidi, pintu masjid, tidak boleh al-babul masjidi. Faedah idhofah. Secara umum, kandungan makna idhofah mempunyai 3 arti. Jadi setiap ada susunan idhofah, itu pasti di dalamnya menyimpan makna min, li, atau fi. Secara umum kandungan makna idhofah mempunyai 3 arti. 1, bermakna min, artinya dari, contoh khatamu hadidin, artinya cincin besi, khatamun, cincin, hadidin, besi. Nah, susunan seperti ini mengandung artinya lafal min. Nah, susunan seperti ini seperti khatamun min hadidin, cincin dari besi. Kalau tidak min, ya li. Contoh, baitu aliyin, rumah Ali. Itu maksudnya baitun li aliyin, rumah kepunyaan Ali. Atau menyimpan maknanya fi, bermakna fi. Contoh, azabul kubri, azab kubur. Itu sama dengan azabun fil qabri, azab di dalam kuburan. Kesimpulannya, setiap ada susunan idhofah itu berarti dari mudhof dan mudhof ilaih, maka menyimpan salah satu di antara makna 3 ini, min, li, fi. Mana di antara 3 ini yang cocok? Nah, untuk mengatakan cocok ya kamu yang mengira-ngirakan sendiri. Apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudhof ilaih berupa ya mutakalim, maka ya ditulis dengan harokat fathah. Seperti contoh yadaya, kedua tanganku. Yadaya ini asalnya adalah yadani, yadun tangan, yadani 2 tangan. Ini sebagai mudhof. Kalau dimudhofkan dengan ya mutakalim, nunnya harus dibuang sehingga bentuknya menjadi yada. Karena yada berakhiran alif, maka ketika diidhofahkan kepada ya'ul mutakalim menjadi yadaya. Contoh lain, hudaya, artinya petunjukku. Hudaya ini asalnya adalah al-huda. Al-huda artinya petunjuk. Dan ya ini menunjukkan ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan arti aku. Misalnya abun bapak, abi berarti bapakku. Umun ibu, umi ibuku. Itu ya mutakalim. Ya menunjukkan arti aku. Nah, huda ya, petunjukku asalnya adalah al-huda dan ya mutakalim. Nah, ini ada al-huda dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka menjadi alnya hilang ya, karena mudhof tidak boleh diberi al. Jadi huda ya, tidak hudi gitu, tapi huda ya. Siwaya, contoh lain ini, selainku artinya. Asalnya siwa, selain, dan ya mutakalim. Siwa dimudhofkan kepada ya mutakalim menjadi siwaya. Apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan ya dan mudhof ilaih berupa ya mutakalim, maka ditulis dengan fathah yang ditasdid. Contoh, mudarrisiya, artinya para pengajarku. Nah, mudarrisiya ini asalnya adalah mudarrisina, orang-orang yang mengajar.
orang-orang yang mengajar aku. Nah, itu menjadi ya, berarti dimudhofkan kepada ya mutakalim. Mudarrisina dimudhofkan kepada ya mutakalim. Ya mutakalim di sini berarti posisinya sebagai mudhof ilaih. Nah, itu menjadi mudarrisiya. Muhamiya, ini pengacara, para pengacaraku. Asalnya muhami, al-muhami. Kemudian dimudhofkan kepada ya mutakalim menjadi muhamiya. Alnya hilang karena mudhof tidak boleh diberi al. Contoh lain muftiya. Muftiya artinya muftiku, asalnya adalah mufti, kemudian dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka menjadi muftiya. Contoh lain qadhin. Qadhin ini kalau diberi al menjadi al-qadhi, berarti muncul yaknya. Qadhin itu hakim, kalau hakimku menjadi qadhiya. Selanjutnya mudhof ilaih lebih dari satu kalimat, maka isim ma'rifah yang beralif lam hanya diberikan kepada kalimat yang terakhir. Perhatikan contoh berikut ini. Miftahu baitil mudarrisi, kunci rumah Pak Guru. Di sini ini miftah mudhof, baiti mudhof ilaih. Di samping menjadi mudhof ilaih juga menjadi mudhof karena dimudhofkan kepada al-mudarris. Jadi ini susunan mudhof mudhof ilaih, mudhof mudhof ilaih. Nah, yang boleh diberi alif lam itu hanya yang terakhir ini, yang mudhof ilaih yang terakhir. Sedangkan mudhof ilaih yang kedua ini tidak boleh. Sebetulnya miftahul bait itu boleh al-bait diberi lam, boleh diberi alam alif, tapi karena al-bait itu kemudian dimudhofkan lagi, nah, sedangkan mudhof itu tidak boleh diberi al, maka yang diberi al hanya yang terakhir ini. Kalau misalnya terdiri dari susunan 4 kalimat, misalnya miftahu baiti mudarrisil fiqhi, kunci miftah bait rumah mudarris guru fikih ilmu fikih. Miftah mudhof dimudhofkan kepada baiti, berarti baiti ini menjadi mudhof ilaih. Di samping mudhof ilaih, lafal al baiti ini kalau dihubungkan dengan al mudarrisi, maka al baiti menjadi mudhof, mudarrisi menjadi mudhof ilaih. Mudarrisi ini kalau dihubungkan dengan al-fiqhi maka menjadi mudhof dan al-fiqhi menjadi mudhof ilaih. Nah, yang boleh diberi alif lam adalah mudhof ilaih yang terakhir. Dan sebagai kesimpulan dari contoh-contoh di atas, maka jelaslah prinsip dasar idhofah seperti berikut. Mudhof prinsipnya harus selalu tidak beral. Dari mudhof itu tidak boleh diberi alif lam dan tidak bertanwin, tidak boleh ditanwini. Sedangkan mudhof ilaih prinsipnya ini adalah majrur. Jer itu tandanya ada kasrah, ada ya dan ada fathah. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.